Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma rahmataka narju fala takilna ila anfusina tarfata 'ain wa aslih lana syu'unana kullaha la ilaha illa ant. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, thumma amma ba'd. Nah, hadis ini hadis yang menjelaskan tentang pokok-pokok agama Islam. Dan keutamaan hadis ini bisa kita ketahui di akhir sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum." Sesungguhnya tadi itu Jibril datang kepada kalian mengajarkan kepada kalian perkara agama kalian. Jadi hadis ini apabila dipelajari oleh seorang muslim, dia mengetahui usul, dasar-dasar agama Islam mujmalan secara global. Karena hadis ini membahas yang berkaitan dengan rukun Islam, membahas yang berkaitan dengan rukun iman. Dan dua hal ini, rukun Islam, rukun iman, yang wajib diketahui oleh seorang muslim. Dan juga dia membahas tentang tingkatan-tingkatan manusia dari muslim, mukmin dan muhsin. Dan juga dia membahas tentang tanda-tanda hari kiamat atau yang sering dinamakan oleh para ulama dengan asyratus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Dan juga hadis ini membahas tentang adab-adab penuntut ilmu syar'i. Karena Jibril alaihi salam datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadapan para sahabat mengajarkan adab menuntut ilmu syar'i dengan bertanya, cara duduk yang benar dan seterusnya. Dan hadis ini ada riwayat yang lain di muqaddimahnya, pembukaannya dari anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, yaitu Abdullah bin Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhuma. Yang mana ada tabi'in datang kepada Abdullah ibn Umar bertanya tentang satu kelompok sesat yang ada pada zaman mereka, yaitu kelompok Qadariyah. Kelompok Qadariyah itu kelompok sesat yang meyakini innal amra unufun, sesungguhnya perkara itu diperbarui. Maksudnya Allah Ta'ala tidak mengetahui satu perkara kecuali setelah terjadi. Antum paham apa enggak? Jadi Allah tidak mengetahui satu perkara kecuali setelah perkara tersebut kejadian atau terjadi. Misalnya seseorang naik motor, kemudian kecelakaan. Sebelum dia kecelakaan, Allah tidak tahu dia bakal kecelakaan. Nah, setelah kecelakaan baru Allah tahu ternyata dia kecelakaan di tempat ini. Nah, ini kesalahan apa tidak dalam bab takdir? Kita beriman bagaimana? Kita beriman kalau Allah mengetahui segala sesuatu sebelum, sedang, dan akan terjadi dan bagaimana terjadi. Itu semua berada di dalam ilmu Allah Azza wa Jalla. Nah, kelompok ini, kelompok Qadariyah, dia meyakini innal amra unufun. Maka dia datang kepada Abdullah bin Umar bertanya tentang kelompok ini. Maka kata Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, kabarkan kepada mereka Qadariyah ini, kalau aku berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dariku. Dan katakanlah kepada mereka demi jiwa Abdullah bin Umar yang berada di tangannya, kalau seandainya mereka berinfak emas sebesar gunung Uhud, tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla sampai mereka beriman kepada takdir Allah Azza wa Jalla. Kemudian Abdullah bin Umar meriwayatkan hadis ini. Hadis bapaknya Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, yang di dalamnya ada pembahasan berkaitan dengan takdir. Wa an tu'mina bil qadar khairihi
wasyarri. Maka hadis ini hadis azim. Kalau dibahas ini bisa lebih dari 3-4 pertemuan, dan kalau ditulis manfaidahnya dan syarahnya bisa 1 jilid. Saking dalamnya kandungan yang ada di dalam hadis ini. Cuman kita membahas 3 poin. Di antara faedah hadis ini yang pertama, hadis ini menjelaskan tentang adab-adab menuntut ilmu syar'i. Karena Jibril alaihi salam datang kepada Nabi SAW dengan penuh adab. Di antara bentuk adab menuntut ilmu syar'i, yang pertama duduk dengan sopan. Karena Jibril alaihissalam duduk di hadapan Nabi SAW menempelkan tumitnya dengan tumit Nabi Muhammad SAW. Kemudian juga di antara adab menuntut ilmu syar'i duduk paling depan. Karena disebutkan oleh Nabi SAW, khairu sufufur rijal awwaluha wa syarruha akhiruha. Sebaik-baik tempat saf laki-laki itu yang paling depan dan yang paling buruk akhirnya. Kemudian di antara adab penuntut ilmu syar'i memakai pakaian yang baik. Dan pakaian yang paling terbaik buat penuntut ilmu syar'i itu berwarna putih. Sebagaimana perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, libas talibil ilm al-bayad. Pakaian penuntut ilmu itu berwarna putih, dan warna putih itu pakaian yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara adab penuntut ilmu syar'i dengan cara bertanya. Bertanya ini salah satu wasilah sarana untuk mendapatkan ilmu syar'i. Dengan itu Jibril alaihissalam bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam, dan seterusnya. Kemudian di antara faidah yang kedua, kalau manusia itu bertingkat-tingkat kebaikannya. Yang pertama dia muslim. Tingkat yang paling rendah itu muslim. Muslim itu yang hanya mengamalkan Islam secara zahir. Zahir apa? Nampak. Antum kalau lihat orang sholat muslim apa enggak? Antum lihat orang zakat muslim apa enggak? Muslim. Semua orang yang mengamalkan Islam secara zahir, dia adalah dan itu tingkatan rendah seorang muslim. Tingkatan yang di atasnya mukmin. Mukmin itu menggabungkan dua, antara amalan zahir dengan amalan batin. Dia memiliki iman di dalam hatinya dan diaplikasikan lewat amalan-amalan zahir. Jadi menggabungkan dua hal. Yang pertama iman di dalam hati, yang kedua amalan. Maka seorang mukmin, seorang muslim, seorang mukmin dia pasti muslim, tapi tidak semua orang muslim dia mukmin. Ya, karena belum tentu ada iman di dalam hatinya. Dan tingkatan yang paling tinggi adalah muhsin. Muhsin dia memiliki iman yang sangat kuat. Apabila dia beribadah kepada Allah, maka ibadahnya berbeda dengan orang lain. Maka dia beribadah kepada Allah seolah-olah melihat Allah Azza wa Jalla. Kalau dia tidak melihat Allah, maka Allah melihatnya. Ini derajat yang paling tinggi. Oleh karena itu diperintahkan kita di akhir salat untuk membaca doa Mu'adz ibn Jabal, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik, ya, dan berbuat ihsan di dalam beribadah. Karena tingkatan manusia yang paling tinggi dia berbuat ihsan di dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Maka manusia bertahap. Pertama kali dia muslim. Terus dia belajar dan meningkatkan kualitas imannya sampai dia menjadi seorang mukmin. Terus dia berdoa, belajar, memupuk imannya sampai terakhir dia sampai kepada derajat muhsin. Kalau dia beribadah seolah-olah melihat Allah atau Allah melihat dirinya. Dan faedah yang ketiga, tanda-tanda hari kiamat. Atau yang disebutkan oleh para ulama asyratus sa'ah. Tanda hari kiamat ini ada dua. Ada tanda sughra, ada tanda kubra. Ada tanda kecil, ada tanda besar. Di sini yang disebutkan di dalam hadis ini, kata para ulama, ini mengisyaratkan in'ikasil umur. Terbaliknya semua keadaan. Jadi tanda hari kiamat itu semua keadaan terbalik. Maka di sini disebutkan antalidal amatu rabbataha.
Seorang budak melahirkan tuannya. Mestinya seorang budak melahirkan budak, tapi ini malah melahirkan tuan. Ya, ada yang mengatakan ini tanda futuhat, nanti banyak penaklukan kota Islam. Ada yang mengatakan ini tanda atau isyarat tentang uquq, banyaknya durhaka kepada kedua orang tua. Ada juga yang mengatakan in'ikasil umur, semua urusan di akhir zaman itu terbalik. Dan juga lihat di antara tanda yang disebutkan dalam hadis ini, antara al-hufat al-urata ri'a asya. Engkau akan melihat orang pengembala hewan tidak beralas kaki, dia berlomba-lomba di dalam membangun bangunan yang tinggi. Ya. Nah, keadaan semuanya terbalik, itu seperti orang yang jujur tidak dipakai, orang yang khianat dipakai atau diberikan amanat. Orang yang jujur tidak dikasih amanah, orang benci sama orang yang jujur. Tapi orang yang khianat dikasih amanah. Orang yang bodoh diangkat menjadi pemimpin, orang-orang yang pintar tidak dijadikan pemimpin. Orang yang beragama tidak dipercaya, orang yang bodoh diangkat menjadi orang yang faham agama dan seterusnya. Maka apabila terjadi hal-hal tersebut, itu tanda-tanda hari kiamat. In'ikasil umur. Semua urusan terbalik. Dan tanda-tanda ini terlihat jelas di zaman sekarang.